warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Ismarina dengan NIM 24811130035. Dalam video ini saya akan membahas salah satu bagian dari kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu Faslun fi Waqtit Tahsili, atau pembahasan mengenai masa dan waktu terbaik dalam menuntut ilmu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital Kitab Kuning di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Asep Hamdani MAG. Kitab Ta'limul Muta'alim merupakan salah satu kitab karya Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Ini merupakan kitab klasik yang membahas tentang adab, etika, serta metode dalam menuntut ilmu agar ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Kitab ini tidak hanya mengajarkan bagaimana cara belajar, tapi juga menanamkan nilai kesungguhan, penghormatan kepada guru, dan pengelolaan waktu, serta pentingnya menjaga niat dalam proses mencari ilmu. Dalam Faslun fi Waqti Taswili terdapat sebuah kutipan, Qila waktu taswili minal mahdi ilal lahdi. Dakhala al-Hasan bin Ziyad fil fikhi wa huwa ibnu samanina sanatan. Walam yabits alal firashi arba'ina sanatan. Fa'afta ba'da dalika arba'ina sanatan. Yang artinya, masa belajar itu sejak manusia berada di buayan hingga masuk ke liang kubur. Dalam kutipan ini juga dijelaskan kisah Hasan bin Ziyad yang mulai mendalami ilmu fikih pada saat beliau berusia 80 tahun. Selama 40 tahun beliau bersungguh-sungguh dalam belajar hingga tidak tidur di ranjangnya. Dan setelah itu beliau menjadi seorang mufti selama 40 tahun berikutnya. Dari kutipan ini dapat dipahami bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Menuntut ilmu adalah proses panjang hayat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar selama seseorang masih memiliki kemauan dan kesungguhan. Selain itu, kisah Hasan Bizia juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mencari ilmu itu tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan pengorbanan, kedisiplinan, kesabaran, dan konsistensi yang panjang. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa PAI saat ini, banyak sekali mahasiswa yang kadang mudah merasa lelah, kehilangan semangat belajar, atau merasa tertinggal dibandingkan dengan orang lain. Padahal dalam perspektif kitab Taklimul Muta'alim, yang paling penting itu bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling istiqomah dalam belajar. Nah, di era digital saat ini, akses ilmu memang menjadi jauh lebih mudah melalui internet, media sosial, dan teknologi AI. Namun, tantangannya juga semakin besar karena mahasiswa sering terdistraksi oleh hiburan digital, scrolling sosial media, dan kemudian kebiasaan menunda pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, pesan dari kutipan ini sangat relevan, yaitu bahwa semangat belajar harus dijaga sepanjang hidup dan harus disertai dengan kesungguhan dalam memanfaatkan waktu. Kemudian selanjutnya terdapat kutipan wa afdalu auqatihi syarhus syababi wa waqtus sahari wa ma bainal isya'aini wa yanbaghi li talibil ilmi ayastaghriqa jami'a auqatihi fa idza malla min ilmin yastaghilu bi ilmin akhara, yang artinya masa yang paling cemerlang untuk belajar adalah masa muda, waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Namun sebaiknya seluruh waktu digunakan untuk belajar dan apabila merasa bosan terhadap satu ilmu, maka beralihlah kepada ilmu yang lain. Nah, kutipan ini menjelaskan bahwa masa muda merupakan waktu terbaik untuk menuntut ilmu karena pada masa tersebut seseorang masih memiliki semangat, energi, dan kemampuan berpikir yang kuat. Selain itu, Syekh Al-Zarnuji juga menekankan waktu-waktu yang baik untuk belajar seperti waktu sahur dan setelah maghrib. Waktu-waktu tersebut dianggap lebih tenang sehingga pikiran lebih fokus dan hati lebih mudah menerima ilmu. Menariknya, dalam kutipan ini juga dijelaskan bahwa ketika seseorang merasa bosan terhadap satu bidang ilmu, maka dianjurkan untuk berpindah sementara kepada ilmu yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memahami kondisi psikologis manusia dalam belajar. Dan jika dikaitkan dengan mahasiswa PAI saat ini, banyak sekali mahasiswa yang mengalami kesulitan fokus karena pola belajar yang tidak teratur dan terlalu lama menggunakan media digital tanpa adanya kontrol. Padahal, manajemen waktu sangat menentukan kualitas belajar. Misalnya dengan menggunakan waktu pagi atau malam untuk membaca, mengurangi distraksi media sosial saat belajar, kemudian membiasakan diri membuat jadwal belajar yang konsisten.
Selain itu, pergantian metode atau materi belajar yang penting, juga penting agar mahasiswa tidak mudah jenuh. Contohnya dengan membaca kitab, kemudian mendengarkan podcast edukasi, diskusi kelompok, atau menggunakan media digital secara produktif untuk menunjang pembelajaran. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kitab Taklimul Muta'alim mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dalam menuntut ilmu. Belajar bukanlah aktivitas yang dibatasi usia, melainkan proses seumur hidup yang membutuhkan kesungguhan, kedisiplinan, dan pengelolaan waktu yang baik. Sebagai mahasiswa PAI di era digital, kita memiliki banyak kemudahan dalam mengakses ilmu. Namun di sisi lain kita juga menghadapi banyak distraksi yang dapat mengurangi fokus dan semangat belajar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menanamkan adab dalam belajar, menjaga niat, serta menggunakan teknologi secara bijak agar ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mampu mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.